Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana mempertahankan sebuah produktivitas tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit sekarang menjadi primadona dengan harga yang relatif cukup tinggi di pasaran. Permintaan tinggi, maka harga cukup tinggi. Maka bagaimana menjaganya? Karena begini, tanaman kelapa sawit adalah sebuah tanaman yang membutuhkan unsur hara dan air dalam jumlah yang besar, dan harus dibarengi dengan teknis budidaya yang mumpuni, sehingga jangan sampai bahwa kelapa sawit yang kita miliki ada yang grafiknya adalah harusnya dia akan memiliki grafik yang parabolik atau dia akan menaik sampai umur tertentu. Secara teoritis 15 tahun sampai 17 tahun adalah umur produktif dari tanaman kelapa sawit sampai ke puncak. 15 sampai 17 baru nanti akan turun. Lah, bagaimana menjaganya? Kita sudah di suatu lingkungan ini adalah tanaman kelapa sawit DP Sains 1 Kalabar di blok yang tetap menggunakan rekomendasi ada pupuk organiknya dan pupuk kimianya juga. Dengan hasil yang seperti ini, melimpah ruah seperti ini, mungkin saya tergerak akan membagi cerita bagaimana cara mempertahankannya. Jadi seperti ini, di dalam konsep tanaman kelapa sawit mempertahankannya adalah bukan masalah mupuk saja. Pemupukan adalah yang utama. Bagaimana pemberian dosisnya, memiliki 5T, tempat waktu, tempat cara, tempat dosis dan sebagainya itu. Namun di sisi lain bahwa penanaman yang benar maka akan membuat awal mula tanaman kelapa sawit ini akan berproduksi bagus. Salah satu tanaman yang memiliki potensi yang besar atau memiliki produksi yang besar pasti ditopang dengan batang yang besar seperti ini. Batang yang besar ini adalah awal mulanya bagaimana kita memberikan pertumbuhan akarnya itu sangat-sangat bagus. Ketika dia batangnya besar, maka penampang melintang akarnya juga sangat banyak. Ketika akarnya banyak, maka serapannya juga banyak. Bagaimana menyerap yang banyak? Tidak lepas dari bagaimana kita menjaga songgonya. Ketika songgo terjaga, maka tanaman kelapa sawit ini pasti akan menjaga batangnya. Batangnya tetap akan membesar. Jangan sampai kita memiliki tanaman kelapa sawit yang seperti botol, apalagi botol minuman yang agak cantik itu gede, kecil ya udah. Kalau udah namanya kecil, jelas produksi tetap ambiar. Tapi bagaimana menjaga batangnya sampai dari bawah sampai ke atas tinggi? Kuncinya ada di pelepas sini. Ketika pelepahnya terjaga dengan sangat bagus, maka jangan khawatir. Maka dengan pemupukan yang mumpuni, dosis yang tepat. Ingat bahwa kita sudah diberikan rekomendasi gratis yang ada diberikan salah satu institusi, ya sebut aja PPKS, ada. Kenapa nggak kita ikuti? Sangat sebagai acuan dasar. Mungkin banyak yang cerita, Pak Pendi bagaimana petani yang ekonominya lemah, bagaimana kita tidak mampu membeli pupuk. Maka itu adalah acuannya, bagaimana sebisa mungkin kita penuhi. Karena konsep tanaman kelapa sawit ketika batangnya besar, pelepahnya terjaga, pupuknya cukup, airnya cukup, selesai. Produksi masih tinggi. Apalagi ditopang dengan bibit yang bersertifikat yang jelas potensi produksinya. Potensi produksi di DP Sains sendiri terekod sampai tadi baru saja ditelepon bahwa alhamdulillah sudah tembus sampai 30-an ton di umur 6 tahunan. Maka angka yang luar biasa. Ini bukan hanya masalah cerita DP Sains saja, tapi mungkin yang bersertifikat memiliki potensi yang besar-besar. Sehingga harus kita penuhi, sekali lagi harus kita penuhi, kita perhatikan dengan sangat bagus, maka tanaman kelapa sawit pasti akan menjaga perhatian kita dengan memberikan hasil yang luar biasa seperti ini. Jangan berpikir bahwa ada nggak sih Pak Pendi pupuk yang murah, yang bagus, yang irit? Ya ada. Maka caranya adalah kita memiliki kandang sapi atau kandang kambing yang nanti pupuknya bisa kita gunakan untuk memupuknya. Dengan memiliki jumlah yang banyak, ya mungkin saja akan mendapatkan atau unsur hara yang banyak, maka tanaman kelapa sawit juga mesti akan tumbuh dengan sangat bagus. Nah, tapi jangan pernah berpikir pemupukan yang sedikit akan menghasilkan produksi yang banyak. Itu tidak ada. Karena di dalam hukum penyerapan, misalnya di hukum biologi kita itu tidak ada bahwa tanaman ini akan menghasilkan besar jikalau dengan cara sentuhan sedikit saja, misalnya pupuknya sedikit saja, itu nggak ada. Sedikit tapi jumlahnya misalnya kandungannya sangat-sangat besar dan sama
unsur haranya sama, ya mungkin saja besar. Sehingga para petani dan para planter semuanya, bagaimana kita menjaganya, kita hanya butuh satu aja, perawatan yang bagus, perhatian dari kita sebagai pemilik dan para petani kita, dan kepedulian terhadap tanaman itu sendiri. Ketika tanaman ini dengan dodosannya, misalnya pelepahnya jumlahnya kurang, maka ya serapannya kurang. Lama-lama batangnya mengecil, produksi ambyar. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya seperti itu. Mari kita jaga produktivitas kelapa sawit kita. Jangan hanya berpikir mupuknya nanti saja, produksinya secepatnya, tidak bisa. Harus ada kontinuitas. Dan satu lagi sebelum kita tutup, langkah yang harus diambil oleh para petani saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan buah yang ada, sehingga bahwa dari penjualannya sisihkan untuk pembelian pupuk. Misalnya 20% untuk pembelian pupuk dipersilahkan. Jangan sampai bahwa ketika mupuk kita seolah-olah nggak mau tahu, seolah-olah lupa, seolah-olah amnesia, kita nggak mupuk. Nggak, jangan. Dari penjualan, setiap penjualan sisihkan 20% untuk pembelian pupuk ke depan, supaya tanaman kelapa sawit akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita sebagai petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kebahagiaan, rezeki, dan kesehatan yang selalu menyelimuti diri kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.